Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 online kali ini akan membuat video tentang mempresentasikan materi tentang FGD tadi, yaitu materi ilmu keilmuan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke teman saya untuk membacakan atau menjelaskan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, apa itu definisi? Definisi merupakan batasan atau konsep sesuatu sehingga dapat dibedakan dengan sesuatu yang lainnya. Definisi dibagi menjadi dua, yaitu definisi nominalis yang berarti berdasarkan asal-usul kata. Contohnya yaitu adat reh, yang dimana reh diambil dari bahasa Belanda yang artinya hukum, yang berarti adat reh adalah hukum adat. Yang kedua adalah definisi realis. Definisi realis adalah berdasarkan hakikat, ciri-ciri, fungsi, dan sebab akibat. Berikut contoh dari definisi sebab akibat, yaitu mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin wajib mengikuti pembinaan mahasiswa hukum. Akibatnya yaitu semua mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengikuti pembinaan mahasiswa hukum. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja tujuan definisi. Tujuan utama mendefinisikan adalah untuk memberi makna pada sebuah istilah sehingga menghasilkan kesepakatan. Tujuan definisi secara umum membantu proses komunikasi menjadi lebih sederhana dan lebih tepat, atau dengan kata lain mempersingkat ekspresi pernyataan yang panjang. Definisi dibuat untuk memperkenalkan kata baru dalam bahasa atau memberikan suatu arti baru terhadap kata yang sudah lama. Tujuan definisi secara khusus terdiri dari definisi yang tepat, yaitu definisi yang bisa digunakan dalam bahasa yang mempunyai arti dan tujuan tertentu. Definisi yang bersifat teoritis merupakan penjelasan sederhana dari suatu kata yang didapat dari ilmu pengetahuan. Sekian materi dari saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan ilmu dan pengetahuan. Adapun perbedaannya, ilmu itu hanya diartikan sebagai pengetahuan saja, hanya pengetahuan saja. Dan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dan perbedaannya adalah berdasarkan dari ilmu logika. Jika Anda tahu tentang sesuatu, sekalipun Anda tidak yakin dengan keberadaan sesuatu itu, pengetahuan Anda tentang sesuatu itu masih bisa disebut sebagai ilmu. Dan ilmu adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan juga induktif. Selanjutnya akan dibaca. Oke, terima kasih. Langsung saja, saya akan memberikan sedikitnya dua contoh tentang satu contoh tentang metode berpikir deduktif dan induktif. Deduktif sendiri adalah cara metode berpikir dari umum ke khusus. Salah satu contohnya adalah semua yang lolos PMH 1 pasti mengikuti PMH 2. Mawar adalah salah satu peserta PMH 2. Kesimpulannya, Mawar lulus PMH 1. Adapun induktif adalah cara berpikir khusus ke umum. Salah satu contohnya adalah herbivora adalah sebutan untuk binatang pemakan rumput. Sapi adalah pemakan rumput. Kesimpulannya adalah sapi adalah binatang herbivora. Sekian dari saya serahkan kepada materi selanjutnya. Pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tifsul Ilmi akan melanjutkan materi yaitu tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan seperti hakikat-hakikat pengetahuan, alat pengetahuan, asal-usul pengetahuan, sumber pengetahuan, dan sebagainya. Sekian dari materi saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang mazhab berpikir. Nah, secara pembagiannya mazhab berpikir ini dibagi
dibagi antara yang pertama empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Nah, tokoh-tokoh yang menganut konsep berpikir empirisme ini yakni Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan David Hume. Dalam konsep berpikir empirisme yakni memilih pengalaman sebagai sumber utama dalam pengenalan pengetahuan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batinnya. Menurut Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan kalkulus, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara yang berlainan. Dunia dan materi adalah objek pengenalan yang merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung tanpa hentinya atas dasar hukum mekanisme. Atas pandangan ini, ajaran Hobbes ini bisa dikatakan sebagai sistem materialis pertama dalam sejarah filsafat modern. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja. Adapun aliran berpikir yang selanjutnya adalah aliran realisme, di mana aliran realisme ini alatnya dalam mencari asal-usul pengetahuan itu adalah akal, dan sumber atau tempat di mana kita bisa menemukan pengetahuan itu adalah berasal dari akal. Adapun metode yang digunakan dari teori rasionalisme ini adalah metode deduksi atau metode deduktif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Hanifia, bahwa metode deduktif itu adalah salah satu metode berpikir yang mana mengurutkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus. Adapun polanya disebut dengan pola sosiologisme. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya skriptualisme. Skriptualisme merupakan bagian dari sebuah masa berpikir yang menggunakan indera untuk menilai suatu kebenaran dengan bersumber pada kitab atau buku. Dengan menggunakan metode doktrin, dengan kata lain, kita menerima sebuah pemikiran secara mentah dari buku atau kitab. Salah satu kelemahan dari masa berpikir skriptualisme ini adalah mengekang kebebasan berpikir seseorang. Dengan pemikiran inilah banyak melahirkan ideologi fundamentalisme. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin menjabarkan tentang teori pengetahuan disposisi. Teori disposisi secara istilah disebut juga dengan intesa, yang dicetuskan oleh seorang filsuf muslim yang dikemukakan M. Basri Syahrir. Hadirnya pengetahuan konsepsi dalam benak manusia melalui dua tahap. Yang pertama, tahap hadirnya pengetahuan primer, yakni munculnya gagasan atau pengetahuan sederhana melalui persepsi indrawi. Tahap pertama ini disebut juga konsepsi primer, terbentuk berdasarkan hubungan indrawi dan realistis, yang kemudian membentuk konsepsi dalam pikiran kita, seperti konsep kita tentang warna yang kita lihat, hasil perabaan, dan pendengaran telinga kita. Yang kedua, tahap daur penciptaan atas pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan melalui tahap primer adalah hadirnya pengetahuan sekunder dalam benak manusia melalui proses disposisi, persepsi akal. Pada tahap kedua, semua pengetahuan yang hadir dalam bentuk manusia tidak lagi tunduk pada indera, namun didapatkan autentik melalui persepsi akal. Misalnya pengetahuan tentang tinggi, rendah, Tuhan, dan lain-lain. Perlu digarisbawahi bahwa teori intisa tidak menolak peran indera dalam hadirnya pengetahuan pada bank pikiran manusia, namun mengkoreksi dengan tegas atas pandangan teori empiris. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke pembicara selanjutnya. Jadi contoh yang diambil pada saat diskusi tadi ialah mengenai apa yang dipikirkan, apa yang ada di pikiran dari si pembuat pesawat saat menciptakan pesawat. Apakah terdiri langsung menciptakan tanpa ada patokan, atau ada sesuatu yang menjadi patokannya dalam menciptakan pesawat ini. Nah, yang saya tangkap pada saat diskusi tadi adalah jika kita berpikir secara mazhab,
mazhab empirisme, sang pembuat pesawat ini pertama kali menciptakan pesawat melalui apa yang dia lihat dari alam sekitarnya. Contohnya seperti burung, dikarenakan burung ini bisa berterbangan kemana saja, maka teridalah sang pencipta ini untuk membuat pesawat agar orang-orang juga bisa bepergian kemana saja. Jika berpikir secara rasionalisme, maka si pembuat pesawat ini menciptakan pesawat karena memang muncul dalam pikiran dia untuk membuat pesawat tanpa ada patokan apapun. Lalu jika kita berpikir secara spiritualisme, jadi pembuat pesawat ini mendapatkan ide untuk menciptakan pesawat berdasarkan literasi-literasi yang ia baca. Dan yang terakhir adalah secara teori intiza, sang pencipta pesawat ini teride untuk membuat pesawat karena hayalan lalu menciptakannya sesuai akalnya sendiri. Sekian dari contoh-contoh yang saya berikan. Baik, alat pengetahuan dan fungsinya. 1. Indra. Indra manusia terdiri dari 5 panca indra, yaitu indra peraba, penglihatan, penciuman, pendengaran, serta pengecap dan perasa. Dengan bantuan organ tubuh, kelima panca indra dapat mengerjakan fungsinya dengan baik dan mengirimkan pesan khusus ke otak sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan banyak hal. 1. Panca indra peraba. Panca indra peraba berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, hingga rasa sakit. 2. Panca indra penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. 3. Panca indra pendengaran. Dengan indera pendengaran dapat mengetahui informasi-informasi yang sedang beredar. 4. Panca indera penciuman, yaitu hidung yang memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. 5. Panca indera pengecap. Dengan indera pengecap, lidah bisa merasakan rasa asam, manis, asin, dan pahit. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu alat pengetahuan berbentuk hayal. Jadi di sini saya langsung mengambil contoh, misalnya saudari Ira bercerita kepada saya bahwa dia sedang makan bakso mercon. Maka yang ada di hayalan saya, yang ada di pikiran saya, yang ada di gambaran saya itu makanan berkuah dengan cita rasa yang pedas. Nah, fungsi dari alat pengetahuan berupa hayal ini yaitu untuk mengabstraksikan, memperbandingkan, dan mempersekutukan objek. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai alat pengetahuan yang selanjutnya yaitu akal. Akal merupakan alat pengetahuan yang mempunyai fungsi membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Akal akan mempertimbangkan hal-hal yang dilihat atau didengar lewat indera penglihatan dan indera pendengaran. Ini berarti bahwa akal dapat berfungsi setelah ada informasi yang bersifat empirik dari indera yang lain. Adapun fungsi akal untuk memikirkan hal-hal yang abstrak, akal sangat membutuhkan wahyu atau lebih tepatnya religiulitas dalam menimbang hal-hal yang bersifat abstrak tersebut. Akal juga dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akal, maka hukum pun tidak berlaku baginya. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang tidak terkena beban apapun. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip berpikir non-kontradiksi. Prinsip ini menyatakan bahwa tiada sesuatu pun yang berkontradiksi. Sesuatu berbeda dengan bukan dirinya. Jika diturunkan melalui rumus matematika, A tidak sama dengan B. Contohnya, Dila sekarang adalah seorang pengacara dan dokter, sedangkan non-kontradiksi itu adalah pernyataan tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama. Jadi, Dila tidak berkontradiksi, non berkontradiksi. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memaparkan prinsip berpikir identitas. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu hanya dengan dirinya sendiri, dengan A. Sekian dari saya akan melanjutkan ke
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kita sudah membahas prinsip berpikir. Yang pertama ada prinsip non kontradiksi dan prinsip identitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kausalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Jadi setiap sebab pasti melahirkan sebuah akibat. Begitu pula sebaliknya. Misalnya kita ambil contoh, orang yang korupsi, kalau ia ketahuan, pasti mengakibatkan ia ditangkap atau ia dipenjara. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sejarah ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada zaman Yunani kuno, di mana di sini lebih banyak membahas tentang asal-usul pembentukan bumi. Selanjutnya yang kedua yaitu zaman Yunani klasik. Zaman ini merupakan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, di mana terdapat banyak tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, seperti misalnya dan berpengaruh dan berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Selama hidupnya sering berkeliling mendatangi masyarakat untuk berdiskusi mengenai filsafat. Namun sayangnya beliau harus dieksekusi mati karena dianggap merusak generasi muda. Selanjutnya ada murid dari Socrates yaitu Plato. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Plato yaitu teori forma atau teori ide. Kemudian murid dari logika. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, pada sejarah berikutnya yaitu abad pertengahan, ilmu pengetahuan mengalami kemunduran. Mengapa? Karena adanya dua hal, yaitu pewabah Black Death atau wabah pes dan pengekangan gereja terhadap ilmu pengetahuan. Wabah pes ini awal mulanya berada di Mongolia, namun menyebar kemudian ke arah Eropa sehingga membunuh jutaan orang Eropa pada masa itu. Kedua, yaitu pengekangan gereja terhadap ilmu pengetahuan, bisa kita lihat contohnya kepada Galileo Galilei. Galileo Galilei merumuskan teori bahwa planet itu mengelilingi tata surya yang berpusat di matahari. Namun karena gereja tidak menyetujui hal ini, maka Galileo Galilei pun dibunuh karena gereja berpandangan bahwa bumilah sebagai pusat kehidupan, sebagai pusat berputarnya kehidupan di tata surya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya arahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai zaman dari Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, yaitu kelahiran kembali. Jadi dapat dikatakan bahwa zaman Renaissance ini merupakan zaman kelahiran kembali. Pada zaman ini terjadi sekitar abad 15 sampai 16 Masehi, di mana pada zaman ini muncul akibat dari adanya beberapa krisis, misalnya krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis pemikiran, yang dimana pada zaman itu disebut sebagai abad ke-8. Adapun zaman Renaissance ini merupakan suatu zaman pembaharuan yang membawa Eropa dari zaman ke-8 menuju zaman keemasan. Adapun beberapa tokoh penting yang terkenal pada zaman Renaissance misalnya yaitu Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kali ini. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah abad 1500 Masehi, dimulai pada abad 1600 sampai 1900 Masehi. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Sea Gates dan reformasi gereja oleh Martin Luther, dan masa modern ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Saya berikan selanjutnya kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah postmodern.
Kelahiran postmodern pada abad ke-20 sekitar tahun 1960-an adalah suatu reaksi terhadap pemikiran modern. Postmodern ini adalah sebuah era atau peradaban yang muncul pada masa setelah masa modern, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada tentang kebebasan dan mengembangkan pemikiran yang baru. Zaman postmodern ini merupakan percampuran tradisi-tradisi pada masa lalu. Postmodern ini juga adalah lanjutan atau bahkan pembaharuan dari zaman modern. Itu saja materi yang sempat kami bawakan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami mengenai materi ilmu keilmuan untuk memenuhi tugas FGD melakukan presentasi kelompok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.